Kami dari Universitas Universitas Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri. Saya Zara Akhil Sandi. Dan saya Lisa Jara Emilia. Baik, sebelumnya kami boleh bertanya, kami berulangnya dengan diri siapa? Perkenalkan, nama Ibu Nedian Siti Nurhamila, guru seni budaya di SMA Negeri 1 Deli. Langsung saja ya, ke wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi? Menjaga keseimbangan sebagai guru dan kehidupan pribadi. Selama ini saya selalu berusaha untuk mengoptimalkan pekerjaan itu diselesaikan dari semaksimal mungkin ya. Kecuali memang ada pekerjaan yang memang menuntut harus di rumah gitu. Nah, ini dilakukan supaya fokus. Kalau dibawa ke rumah kan biasanya di rumah ada anak, ada apa ya, ada pekerjaan lain gitu. Jadi kurang fokus. Tapi kalau itu selesai di sekolah, maka tidak menjadi beban juga untuk ibu khususnya, dan pekerjaan itu tidak terbengkalai di nanti gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya harus selesai di sekolah, sekarang kita selesaikan di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa strategi dalam menerapkan teori belajar dalam kelas untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik? Ya, sebagai seorang guru tentunya harus memiliki banyak strategi dalam menerapkan teori pembelajaran ya. Teori strategi ini banyak, salah satunya yaitu dengan bagaimana sih supaya siswa itu aktif di kelas dengan memberikan masalah atau berupa problem solving ya, atau project based learning gitu. Itu adalah salah satu strategi pembelajaran di mana siswa diberikan masalah, diberikan pertanyaan supaya siswa aktif untuk menjawab, dan akhirnya itu mereka menemukan jawaban atau tujuan dari pembelajaran tersebut. Atau juga strategi selanjutnya adalah pembagian kelompok, ya kan? Tutor sebaya dengan teman-teman yang mereka dibagi secara kelompok, kemudian diberikan pertanyaan, kemudian mereka mengerjakan bersama-sama. Itu adalah beberapa strategi supaya siswa lebih terlibat aktif. Beda lagi kalau misalkan dengan ceramah juga masih digunakan, tetapi mungkin sekarang porsinya lebih sedikit ya. Tapi untuk strategi aktif seperti itu. Jadi biarkan anak-anak menggali sendiri, mencari sendiri, apalagi sekarang banyak sumber internet, banyak buku, sehingga anak lebih bisa memaknai pembelajaran dengan sendiri. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh guru dalam mengembangkan kompetensi profesional? Tantangannya adalah kadang males. Betul ya? Karena memang sudah banyak pekerjaan di sekolah, misalnya mengajar administrasinya, sehingga kadang ada rasa malas untuk mengikuti diklat, seminar gitu ya. Padahal itu perlu karena untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga itu balik lagi ke manajemen tadi, bagaimana menyeimbangkan guru sama kadang malam juga ikut diklat. Saking memang mengharuskannya, kita ambil seminarnya yang waktunya malam gitu, karena tuntutannya mau gimana lagi gitu, meskipun pengen diselesaikan, tapi nggak perlu gimana ini ngajar sampai 10 jam di sekolah. Itu balik lagi ke manajemen tadi, bagaimana menyeimbangkan guru sama kadang malam juga ikut diklat. Saking memang mengharuskannya, kita ambil seminarnya yang waktunya malam gitu, karena tuntutannya mau gimana lagi gitu, meskipun pengen diselesaikan, tapi nggak perlu gimana ini ngajar sampai 10 jam di sekolah, tapi pengen juga ikut webinar, ya mau harus ikutin yang kelas malam gitu. Jadi itu salah satu tantangannya adalah kadang masih ada rasa malas untuk mengikuti seminar. Tapi untungnya salah satu keuntungannya adalah
misalkan harus seminar-seminar pergi kemana gitu ya, udah mau waktu di sekolah cuma segitu, harus ikut juga seminar kemana, iya biaya juga. Tapi sekarang udah punya. Selanjutnya, bagaimana guru dapat membangun hubungan yang baik dengan siswa dan siswa? Kalau membangun hubungan yang baik adalah tentunya komunikasi intens ya, intens dengan anak, entah itu di kelas ataupun di media sosial. Kalau dengan orang tua biasanya kan ada komite kelas atau ada grup dengan orang tua. Biasanya lebih banyak itu adalah yang luar kelas. Tapi tidak menutup kemungkinan guru juga mempunyai grup dengan masing-masing anak muridnya supaya bisa mengkomunikasikan dengan orang tua. Ini anaknya di mata pelajaran ini agak kurang menarik kayak gitu ya. Jadi kira-kira kenapa kurang tertarik? Biasanya kan iya bu emang anaknya kurang suka seni. Atau ada juga ibu pernah ibu saya nggak boleh nari kata orang tua saya gitu. Jadi itu harus dikomunikasikan. Pernah itu kejadian sekali bu saya tidak boleh menari. Sehingga harus mencari alternatif lain kan, ketika yang lain diberikan tugas menari, dia harus diberikan tugas yang lain yang memang sepadan dengan tugas Selanjutnya Ibu, apa yang membuat guru merasa termotivasi dan bersemangat dalam mengajar? Oke, berbicara tentang motivasi itu kan ada dua faktor ya, dari internal dan eksternal. Kalau yang dari internal, faktor yang motivasi karena memang sudah tugas, sudah kewajiban, sudah tupoksinya untuk mengajar, sudah diamanahkan bahwa memang tugas guru adalah mengajar. Sedangkan yang eksternalnya, kadang ini yang harus diperhatikan adalah bonding dengan siswa. Ketika guru dan anak merasa nyaman, merasa dekat, itu menjadi motivasi supaya guru juga semangat ke kelas, anak juga semangat belajar, gitu ya. Itu adalah salah satu motivasi supaya semangat untuk terus belajar. Baik, selanjutnya, bagaimana cara seorang guru profesional mengatasi adanya diskriminasi di dalam kelas atau di lingkungan sekolah? Diskriminasi, kebetulan sejauh ini ibu tidak pernah menemukan kasus diskriminasi atau bullying ya gitu. Bahkan di kelas pun selalu mewanti-wanti kalau misalnya pada saat praktek ada anak yang tidak bisa, itu jangan sampai ditertawakan misalkan sama teman-temannya gitu ya. Atau ketika pengumpulan tugas, ibu saya kurang pede, boleh nggak saya ngumpulin tugasnya Japri aja lewat ibu gitu, saya nggak mau dilihat banyak orang, supaya anak-anak kayak gitu ya itu mah nggak bisa gitu ya. Atau jangan sama ngomong sama itu nggak bisa gitu ya. Nah makanya guru harus pintar-pintar nih, supaya tidak terjadi itu harus ada solusi. Jadi kalau ibu ya, kalau di pelajaran ibu untuk menghindari adanya diskriminasi seperti itu. Di awal juga kadang suka cerita, itu jangan sampai ditertawakan misalkan sama teman-temannya gitu ya. Atau ketika pengumpulan tugas, ibu saya kurang pede, boleh nggak saya ngumpulin tugasnya Japri aja lewat ibu gitu, saya nggak mau dilihat banyak orang, supaya anak-anak kayak gitu ya itu mah nggak bisa gitu ya. Atau jangan sama ngomong sama itu nggak bisa gitu ya. Nah makanya guru harus pintar-pintar nih, supaya tidak terjadi itu harus ada solusi. Jadi kalau ibu ya, kalau di pelajaran ibu untuk menghindari adanya diskriminasi seperti itu. Di awal juga kadang suka cerita anak kan, bu saya bisa nari bu, saya enggak, jangan sampai yang bisa nggak mau ngajakin yang nggak bisa gitu. Makanya ibu dari awal suka bilang, ibu tidak akan pernah menilai anaknya bagus narinya, bisa pintar, tapi ibu yang menilai adalah prosesnya, kemauan dia untuk belajar gitu. Jadi bukan hasilnya, tapi adalah proses, sehingga tidak ada diskriminasi. Saya kamu tuh sama yang itu nggak bisa,
Makanya saya pokoknya sama kelompok yang ini aja deh bisa. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa langkah Ibu dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa? Iya, kalau untuk kebutuhan siswa apalagi sekarang ya yang kurikulum merdeka, memang itu setiap sekolah kemudian di breakdown lagi ke kurikulum pembelajaran itu boleh menentukan sendiri materi ajar sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi kalau misalnya tarian misalnya kalau di tarian, karena kita jaipong itu anak-anak lebih akan mudah untuk mengenal tarian tersebut kan dibanding misalkan tariannya di Papua gitu ya. Tapi sekarang kan tidak menutup kemungkinan karena ada media gitu. Cuma kalau untuk semakin memperdalam lagi terus semakin juga anak-anak supaya lebih mengenal lagi, makanya yang ada di sekitar aja gitu. Jadi kalau untuk menyesuaikan seperti itu kita harus lihat dulu lingkungan kita itu berada di daerah mana. Kayak misalnya kita kan banyak sawah, makanya pembelajaran bisa dilakukan yang ada di sawah, bukan pembelajaran yang misalnya menggunakan biota laut misalnya, karena kita nggak ngerti kalau misalnya berhubungan dengan lingkungan. Tapi sekarang tidak menutup kemungkinan adanya gitu. Tapi kalau di kelompok mereka begitu, jadi lihat dulu lingkungan sekitarnya ada apa, kemudian sesuaikan dengan kurikulum tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan wawancaranya yang dibawa untuk kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.